Perjanjian Baru mengklaim sebagai kelanjutan Torah, keduanya harus saling setuju. Postulat adalah hal-hal yang disetujui semua orang, baik Kristen maupun Yahudi, menunjukkan kebenaran universal dan dasar pemahaman teologis. Kesamaan ini menjadi titik temu penting dalam membangun dialog antar agama yang konstruktif, saling menghormati, dan memperkaya pemahaman spiritual. Mari kita bahas beberapa postulat penting. Semua orang setuju. Semua orang setuju bahwa ada kemungkinan bahwa Torah benar. Perjanjian Baru bisa salah. Semua setuju Torah mungkin benar dan Perjanjian Baru salah. Mengapa demikian? Torah lebih dulu ada, jauh sebelum Perjanjian Baru. Sebelum kekristenan muncul, hanya ada dua pilihan, Yudaisme atau penyembahan berhala. Ini fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Tidak ada versi lain Yudaisme seperti konservatif, reformasi, atau cabat. Hanya ada Yudaisme yang murni dan berhala. Lalu muncul kekristenan, diikuti oleh ribu agama lain yang bermunculan setelahnya. Intinya adalah, sebelum kekristenan lahir, semua orang sepakat dan yakin bahwa Yudaisme benar adanya. Tidak ada perdebatan atau perbedaan pendapat tentang kebenaran ajaran Yudaisme pada masa itu. Sebelum kekristenan lahir, semua orang setuju Yudaisme pasti adalah tempat yang benar. Mengapa? Karena tidak mungkin bahwa Perjanjian Baru yang memulai kekristenan benar, sementara Yudaisme salah. Itu adalah yang terakhir. Tidak mungkin Perjanjian Baru benar dan Yudaisme salah. Mengapa? Karena Anda tidak dapat menjadi kelanjutan yang sah sementara fondasi Anda salah. Hidangan baik tak mungkin dari bahan busuk. Torah bisa benar dan New Testament salah, tapi tidak sebaliknya. Ini postulat yang harus disetujui semua orang, terlepas perasaan terhadap saya atau orang Yahudi. New Testament tak mungkin benar jika Torah salah, karena Torah adalah fondasinya. Ini prinsip dasar penting dalam memahami hubungan kedua kitab suci. Kita harus menerima fakta ini, terlepas keyakinan pribadi. Setiap orang harus setuju dengan ini. Ini sudah diketahui dan merupakan akal sehat. Mari kita buktikan bahwa Torah yang telah kita bahas sebelumnya adalah ilahi. Bagaimana kita tahu? Ada informasi dalam Torah yang tidak mungkin diketahui manusia saat itu. Informasi ini sangat akurat dan mendalam, menunjukkan asal-usul ilahi kitab suci tersebut. Tidak mungkin diberikan oleh Tuhan atau siapapun selainnya seperti hukum alam dan jumlah bintang. Hal-hal yang tak terbantahkan, sangat mudah membuktikan Torah berasal dari Tuhan. Bahkan orang Kristen dan Muslim setuju dengan hal ini. Semua orang yakin Torah dari Tuhan tanpa keraguan. Namun, Perjanjian Baru tidak mungkin berasal dari Tuhan. Kita akan menunjukkan beberapa fakta penting untuk membuktikan hal ini dengan jelas dan meyakinkan. Jika Anda adalah kitab dari Tuhan, Anda tidak bisa bertentangan dengan diri sendiri atau salah tentang apapun. Tuhan tidak salah, Dia sempurna. Jika Dia salah, Dia bukan Tuhan, melainkan manusia biasa. Jika Dia manusia, Anda tidak perlu menjaga Syabat, Hosanah, atau apapun lainnya yang diperintahkan. Mengapa demikian? Karena jika Dia hanya manusia biasa, Dia sama seperti Anda. Tidak lebih dari seorang manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Anda mengerti konsep ini? Matius 5:17. Yesus berkata tidak ada yang boleh menyimpang dari Torah atau menghapus satu huruf pun, bahkan Yud yang terkecil. Siapa yang menghapus Yud akan dikutuk dari surga. Jadi Yesus dengan tegas menegaskan bahwa tidak diizinkan mengubah apapun dalam Torah, bahkan hal yang sekecil apapun. Ini menunjukkan betapa pentingnya Torah dan setiap detail di dalamnya. Torah menyatakan isinya abadi dan tak berubah. Namun dia berkata, saya di atas Syabat, dan membuat pernyataan yang bertentangan dengan Torah dalam Perjanjian Baru. Ini menunjukkan kontradiksi yang sangat signifikan. Faktanya, kebanyakan orang Kristen saat ini hanya mematuhi satu hukum Torah, sementara mengabaikan semua hukum lainnya. Hal ini semakin memperkuat adanya inkonsistensi dalam ajaran tersebut. Satu hukum yang sebenarnya menurut Torah, karena kita tidak memiliki Beit HaMikdash, tidak lagi menjadi kewajiban. Apa itu? Memberi uang.
Satu-satunya hukum dalam seluruh Torah, yaitu persepuluhan, maaser, adalah satu-satunya hukum yang dipertahankan oleh Kristen dari Torah. Orang Kristen memberi lebih banyak dari Yahudi. Jangan salah paham, Kristen yang ke gereja pasti memberi. Rabi bertemu pemimpin gereja, mengeluhkan perbedaan ini. Dia menulis artikel membandingkan kebiasaan memberi kedua komunitas, menganalisis alasan dan dampaknya pada masing-masing kelompok agama. Mereka mengeluh tentang masalah keuangan di Kehila besar ini. Pendeta berkata dengan tenang, "Tidak masalah, kamu mungkin akan memperbaikinya pada akhir bulan." Rabi menulis dengan heran, "Saya pikir mungkin Anda tahu sesuatu tentang Kehila saya yang tidak saya ketahui." Jadi saya bertanya kepada pendeta itu, "Apa yang membuat Anda begitu yakin bahwa saya akan mampu memperbaiki masalah keuangan besar ini pada akhir bulan?" Dengan senyum misterius, dia berkata, "Apakah Anda mendapat maaser dari seluruh Kehila?" Tanya Rabi. "Anda punya 1,000 anggota, bukan? Dapat maaser dari semua?" "Tidak persis," jawab pendeta. "Kami juga sama. Sekitar 2% tidak memberi, berarti 8% anggota kami setia memberikan maaser. Ini angka yang cukup baik, mengingat keadaan ekonomi saat ini." Tambahnya tersenyum. Rabi merasa malu menulis di Kehila saya hanya 2% yang memberi maaser. Ini adalah kenyataan. Ini adalah kenyataan. Itu adalah mitzvah dari Satan. Mengapa mereka akan menjaga maaser seperti robot? Memberi uang, memberi uang, memberi uang, memberi uang. Syabat, tidak, terima kasih. Middot, taharat mishpacha, makanan kosher, kesopanan, semua ditolak. Tidak ada yang relevan lagi menurut Yesus. Itu sudah usang dan tidak berlaku. Dia mati untuk itu semua. Di sini Anda melihat kontradiksi yang jelas. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Ada banyak materi yang perlu kita bahas. Jadi saya akan coba untuk melanjutkan ke bagian berikutnya. Torah menyebutkan dalam parashat Chayei Sarah, setelah Sarah Imeinu, istri dari Abraham Avinu, wafat. Abraham Avinu membeli Me'arat Hamashpelah. Dari siapa dia membelinya? Dari siapa dia membelinya? Bukan dari mana. Dari siapa dia membelinya? Efron. Efron Hachiti. Perjanjian Baru mengatakan di beberapa tempat bahwa Abraham membelinya dari putra-putra Camor. Siapa Camor? Orang yang memperkosa Dina, bahkan tidak hidup di generasi yang sama. Orang yang berbeda, Bichlal. Selain itu, cerita ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang keakuratan sejarah yang diceritakan. Dalam berbagai tempat di dalam Torah, di parashat Chayei Sarah, dalam kitab Yosua, dalam berbagai tempat lokasi Me'arat Hamashpelah disebutkan dengan sangat spesifik. Di mana letaknya? Hebron. New Testament mengatakan dalam Kisah Para Rasul 7 bahwa letaknya di mana? Shechem. Kota yang berbeda sama sekali, Nablus. Kota yang berbeda, berjarak bermil-mil. Bahkan tidak sama. Anda sih dengan bukti. Pergilah ke Me'arat Hamashpelah. Masih ada. Tuhan lupa alamatnya. Torah mengatakan Yakov Avinu turun ke Mesir dengan 70 jiwa di 3 tempat. Perjanjian Baru mengatakan 75. Tiba-tiba Tuhan lupa menghitung bagaimana bisa terjadi perbedaan ini. Apakah ini kesalahan manusia biasa atau ada yang lebih serius? Bukankah Tuhan seharusnya konsisten? 70. Kami baru menambahkan 5. Dari mana 5 lainnya? Torah menyebutkan dalam 5 kitab Musa, terutama kitab Ulangan, juga dalam kitab-kitab favorit orang Nasrani. Mana yang paling mereka sukai? Para nabi seperti Yesaya dan Yeremia. Mengapa mereka begitu menyukai para nabi ini? Karena mereka yang paling sulit dipahami dan karena itu memberi ruang untuk interpretasi yang lebih luas. Mari kita lihat Yeremia, kitab yang mereka sukai. Yeremia 11:25 mengatakan,
Terkutuklah orang yang tidak menaati syarat perjanjian ini dan menyebutkan penyembah berhala membawa pohon ke rumah mereka, menghiasinya dengan emas dan perak. Ini jelas melanggar perintah Tuhan yang tegas. Mereka mengabaikan perjanjian suci dan memilih jalan yang salah. Membawa pohon ke rumah dianggap bentuk penyembahan berhala. Setiap tahun orang Kristen melakukannya, dan sayangnya, beberapa Yahudi juga terpengaruh oleh kebiasaan ini. Saya bisa memberikan banyak bukti tentang hal ini. Tanpa keraguan. Saya memiliki 5 atau 6 buku penuh catatan. Dan percayalah, masih ada lebih banyak lagi di rumah yang belum saya sebutkan. Kian sebagian hal yang mungkin belum Anda ketahui. Dalam Torah, re'em adalah hewan Alkitabiah, seperti lembu atau rusa raksasa yang sudah punah. Re'em disebutkan 9 kali dalam Tanakh, termasuk di Mazmur, Ayub, Deuteronomy, dan Numbers. Baik dalam 5 kitab Musa maupun di luar, Chazal menggambarkan re'em sebagai hewan raksasa. Ini contoh makhluk unik dalam teks suci kuno. Mazmur 92 ayat 10, Kitab Ayub 39 ayat 9 dan 10, dan Deuteronomy 5 kitab Musa, pasal 33 ayat 17, serta Kitab Bilangan 23-22. Jadi, baik dalam 5 kitab Musa maupun di luar itu, ada binatang raksasa yang Chazal jelaskan adalah binatang raksasa yang seperti banteng atau lembu rusa. Sangat besar, kata Midrash. Midrash menceritakan Daud Hamelek bersama dombanya mengira mendaki gunung, padahal itu hewan ini. Hewan ini sangat-sangat besar, seperti dinosaurus. Begitu besarnya, sehingga bisa dikira sebagai sebuah gunung yang bisa didaki. Torah menyebut hewan tertentu 9 kali. Tak masalah orang percaya atau tidak. Mereka anggap dinosaurus hidup 50 juta tahun lalu, tapi itu diskusi lain. Kita pakai kulit hewan ini untuk banyak hal. King James Version menerjemahkan rim jadi unicorn. Unicorn hanya kartun cerita anak-anak. Nyatanya, kuda bersayap tidak ada. Dari 200 Bibadjuk, 1000 versi perjanjian baru, yang paling terkenal adalah versi King James. Versi ini menerjemahkan kata re'im menjadi unicorn. Unicorn hanyalah hewan kartun dalam cerita anak-anak. Dan semua orang tahu bahwa kuda bersayap dan bertanduk tidak ada dalam dunia nyata. Sebenarnya, re'em mungkin merujuk pada hewan yang lebih realistis, seperti banteng atau rusa besar. Dan ini adalah kartun. Ini seperti melihat Gargamel. Ini seperti melihat Smurf berkumpul dengan Moshe Rabbeinu. Ini tidak mungkin. Maksud saya, siapapun yang melihat ini, bagi saya tidak tahu, mungkin saya membuat hal ini menjadi besar. Tapi bagi saya, 9 kali Anda salah menulis kata, Anda memasukkan kartun. Anda memasukkan Bugs Bunny ke dalam Torah. Apa? Siapa yang akan membaca sisa buku ini? Anda memasukkan Bugs Bunny ke Torah tapi masih percaya perjanjian baru. Ini kegilaan. Namun begitulah kenyataannya. Bukti-bukti yang menentangnya tak ada habisnya. Kami akan memberikan beberapa hal penting untuk Anda bawa pulang, renungkan, dan pahami. Ini adalah fakta-fakta yang perlu Anda ketahui. Let me know what you think and make sure to share it because other people need to learn too.